Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Rausul. Saya dari SMB 13A. Saya di sini adalah mahasiswa dari PPM School of Management. Pada tanggal 31 Agustus kemarin, saya telah mengikuti karya wisata yang bertemakan The First Virtual Company Visit PPM School of Management. Pada video kali ini, saya akan meringkas tentang apa saja yang saya dapatkan dari virtual company visit kemarin. Virtual company visit ini terdapat dari dua gestar. Yang pertama, Bapak Agustri Santosa. Beliau adalah founder Apikmen Tandanggawe Sempurno. Yang berikutnya adalah Bapak Rizky Ardi Nugroho, atau sering kita panggil Mr. Popo. Mr. Popo ini adalah sebagai entrepreneur sekaligus podcaster. Pertama-tama saya akan membahas tentang Apikmen. Apikmen Tandanggawe Sempurno ini adalah UMKM yang bergerak di bidang fashion yang memiliki desain etnik tradisional. Arti dari Apikmen adalah sangat bagus, Tandanggawe berarti kerja keras, dan Sempurno artinya adalah sempurna. Didirikan di Jakarta pada tahun 2011, Apikmen telah membuat berbagai macam desain, seperti kemeja, dress, lurik, topi, hingga yang terbaru adalah masker yang terinspirasi dari batik. Seperti bisa lihat foto yang berada di slide, di sini terdapat produk berupa kemeja batik dan produk barunya yaitu masker batik. Apikmen sendiri sudah memiliki outlet yang berada di alun-alun Grand Indonesia, MRT Fatmawati Station, Sarinah, dan Batik Store Kuala Lumpur. Di sini sudah terlihat Apikmen sudah melakukan penjualan hingga ke negara tetangga, yaitu di Malaysia. Lesson learn yang saya dapatkan dari Apikmen ini, yang pertama adalah bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan passion. Karena beliau percaya jika bisnis dilakukan dengan apa yang kita sukai, maka bisnis tersebut akan berjalan dengan lancar dan pada akhirnya akan mendapatkan keberuntungan. Yang kedua adalah memikirkan model bisnis, konsep, visi dan misi, serta aspek manajemen. Dan yang ketiga adalah limbah sama dengan uang. Maksud dari limbah sama dengan uang adalah limbah-limbah yang sudah tidak terpakai, seperti bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, bekas jahitan yang tidak terpakai, gitu ya. Limbah-limbah ini bisa dijadikan produk baru, dan produk baru ini bisa menjadi penambahan profit dan tentunya harus mengikuti tren. Seperti foto di kanan ini ada masker modis buatan Apikmen. Nah, masker ini terbuat dari limbah-limbah bahan yang sudah tidak terpakai, dan Apikmen membuatnya menjadi sebuah masker yang modis. Berikutnya adalah tren sama dengan uang. Maksud di sini adalah kita harus selalu mengikuti tren, karena jika kita selalu mengikuti tren, uang akan tetap berjalan dan tidak stop. Bekerja sambil bisnis, dan yang terakhir adalah analisa tren yang sedang marak. Berikutnya, yaitu pada sesi 2, gestar berikutnya adalah Mr. Popo. Mr. Popo adalah seorang entrepreneur yang memiliki banyak usaha yang terdiri dari Orice Organic, Honey to the Bee, dan podcast cerita usaha, serta Do You See What I See. Orice beras organik adalah menjual berbagai macam beras organik, varietas lokal Indonesia seperti pandan wangi, batang lembang, mentik wangi, serta beras coklat, merah, dan hitam. Sedangkan Honey to the Bee menjual halal cake yang beroperasi 24 jam dan berlokasi di Bintaro. Menjual berbagai macam kue seperti cinnamon roll, cookies, roti minggu, cheesecake,
kue kering dan 3D custom cake. Jadi di Honey to the Bee ini seperti di foto kita bisa juga melakukan custom cake. Lalu berikutnya ada podcast cerita usaha dan Do You See What I See. Di podcast cerita usaha ini memiliki tema bisnis di mana konten yang disuguhkan adalah badan usaha beberapa UMKM. Sedangkan di Do You See What I See memiliki tema horor di mana konten yang disuguhkan adalah cerita-cerita horor yang dikirimkan ke tim Do You See What I See yang nantinya akan diceritakan dan diiringi dengan background yang cukup menyeramkan. Bisnis yang dijalankan bergerak di penjualan online dan belum ada toko fisik. Lesson learn yang saya dapatkan dari Mr. Popo ini adalah senang dengan hal baru, cara penggunaan iklan yang baik dan akurat. Di sini Mr. Popo menjelaskan bagaimana penggunaan iklan bagi usaha-usaha yang baru saja launch produk, bagaimana cara kita menggunakan iklan yang baik dan benar, dan media-media apa saja yang seharusnya kita gunakan sebagai pengusaha yang baru menjual produknya. Lalu lesson ketiga adalah mencari tahu market sebelum launch produk, dan yang terakhir adalah hal baru sama dengan uang. Jadi sama seperti Bapak Agus, kita harus selalu mengikuti tren yang sedang marak, karena jika kita selalu mengikuti tren, maka perusahaan kita akan selalu bertumbuh mengikuti tren yang sedang berjalan. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.